Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Ilham Ardiansyah dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama segera hadir di antaranya. Diterjang puting beliung, ratusan rumah di 14 desa di Kabupaten Tegal rusak. 12 orang terpapar COVID-19, kegiatan pembelajaran tatap muka di sebuah SMA di Kota Solo dihentikan. Bersih-bersih kelenteng, tradisi wajib sebelum puncak perayaan Imlek. Ya, kita awali informasi pertama. Angin puting beliung menerjang sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Di Tegal, ratusan rumah di sejumlah desa rusak parah. Sementara di Klaten, pohon tumbang menimpa mobil. Angin puting beliung menerjang 14 desa di Kecamatan Bojong dan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Selasa malam. 11 desa terdampak di Kecamatan Bojong, sedangkan di Kecamatan Jatinegara 3 desa terdampak. Angin merusak ratusan rumah. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap. Pohon yang tumbang menimpa rumah-rumah membuat sejumlah rumah rusak parah. Rabu siang, tim BPBD bersama warga bergotong royong membenahi rumah yang rusak dan menyingkirkan pohon tumbang. Untuk sementara ada beberapa yang mengungsi yang rumahnya belum bisa ditempati, yaitu di Desa Sitail ada 1 kepala keluarga, di Desa Sumbarang ada 1 kepala keluarga. Angin kencang juga menghantam 4 dusun di Desa Salam dan Desa Sucen, Kabupaten Magelang, Rabu petang. Angin menerbangkan atap rumah, bahkan sejumlah pohon tumbang ikut menimpa rumah. Tercatat 8 unit rumah rusak berat, 4 rumah diantaranya di Dusun Jagang Lor. Untuk kerusakan warga Jagang Lor pada sore hari ini ada 4 kakak. Rusak ringan, Pak? Rusak ringan 2, yang 2 termasuk ya berat ya. Karena atapnya itu harus memperbaiki. Sementara angin kencang disertai hujan lebat menumbangkan sejumlah pohon di Klaten Rabu sore. Pohon tumbang menimpa rumah dan mobil di wilayah Ceper. Petugas gabungan bersama relawan bergotong royong membersihkan pohon tumbang. Hujan deras, belajar angin deras, lah kan posisi di rumah. Lah ada suara geruduk gitu. Lah kita juga itu biber. Belajar kok lihat ke barat kok. Pohonnya Tanjung 1. Warga diimbau untuk tidak memarkir kendaraan di bawah pohon saat cuaca ekstrim sedang melanda saat ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tegal, Magelang, dan Klaten. Sementara itu, tanah longsor akibat hujan deras memutus akses jalan utama antar kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Akibat diterjang longsor, akses jalan utama antar kecamatan di Lebak Barang terputus. Jalan dipenuhi material longsor berupa batu dan tanah sehingga tidak bisa dilintasi Rabu pagi. Warga harus memutar ke jalan lain sejauh 50 km dengan kondisi jalan ekstrim. Petugas BPBD gabungan bersama relawan terus berupaya menyingkirkan material longsor agar jalan bisa dilintasi. Selain itu, wilayah lain yang juga terancam longsor adalah Petung Kriono karena berasa di area perbukitan. Baik, ratusan kapal nelayan di Pantura, Kota Tegal terpaksa menganggur di pelabuhan karena belum mendapat izin melaut sebagai kapal jaring tarik. Sejak 2 bulan terakhir, dermaga Pelabuhan Tegal Sari, Kota Tegal dipenuhi dengan kapal cantrang. Kapal-kapal milik nelayan asal Tegal dan Brebes tidak bisa melaut karena dilarang sebelum beralih dari kapal cantrang menjadi kapal jaring tarik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Para nelayan mengaku telah mengajukan izin peralihan sejak 2 bulan lalu, namun hingga kini izin tak kunjung keluar. Para nelayan makin kelimpungan karena tak kunjung mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Haryanto, ini sudah berapa lama Pak kapal numpuk di pelabuhan? 2 bulan. 2 bulan. Karena apa sih Pak? Ya karena itu kendala itu masalah surat wajib.
Musiknya susah keluar atau gimana? Ya, misalnya udah kalau mintanya kayak kita orang tuh mintanya kalau udah selesai harus diselesaikan dulu biar saya bisa berangkat lagi. 2 bulan lalu, Dirjen PSDKP, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, memerintahkan semua kapal cantrang segera pulang ke dermaga masing-masing untuk mengurus izin peralihan kapal menjadi kapal jaring tarik. Perintah itu sesuai dengan Permen KKP nomor 18 tahun 2022. Dalam peraturan Permen KP nomor 18 tahun 2021, cantrang itu sudah disebut dilarang di permen itu. Yang saat ini masih menggunakan cantrang disuruh putar balik untuk mengurus perizinan peralihan dari cantrang menjadi jaring tarik berkantong dengan sesuai aturan di Permen KP nomor 18 tahun 2022. Untuk Pantura, Jawa Tengah, terdapat 874 kapal yang akan beralih izin. Saat ini sudah 600 kapal yang telah mengajukan izin peralihan ke jaring tarik. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Harga minyak goreng di pasar tradisional Kota Salatiga masih dijual Rp19.500. Pedagang hanya menghabiskan stok lama. 2 pekan pasca dikeluarkannya kebijakan pemerintah untuk minyak goreng satu harga sebesar Rp14.000 per liter, harga minyak goreng di Pasar Blauran, Kota Salatiga masih saja tinggi. Harga minyak goreng masih dijual Rp19.500 per liter. Para pedagang mengaku terpaksa menjual dengan harga lama karena sampai saat ini belum mendapatkan pasokan minyak goreng subsidi yang dijanjikan oleh Menteri Perdagangan, seperti yang telah dipasok lebih dulu kepada toko retail modern dan besar. Dari grosir ke biasa. Oh, harga lama Bu ya? Iya, yang dari subsidi pemerintah 14.000 itu belum masuk Bu di sini? Belum nggak dikasih. Belum ada Bu ya? Belum ada. Kalau ada supermarket. Supermarket Bu ya? Bila peritel modern dan besar dipasok produsen dan pemerintah dengan harga subsidi, pedagang pasar tradisional tampaknya harus gigit jari. Pemerintah sepertinya akan memaksa pedagang tradisional untuk menjual rugi persediaan minyak gorengnya. Apakah juga nanti akan juga memberi kesempatan untuk menjual itu atau nanti setelah mungkin stok dari pedagang habis akan dinormalisasi menjadi 14.000 atau seperti apa? Ya tentunya nanti jelas ini kembali harga yang ada di pasar tradisional akan normal karena di retail aja sudah 14.000. Penjualan minyak goreng subsidi yang hanya menggandeng peritel modern dan besar ini sudah menimbulkan masalah, apalagi pasokan ke retail modern juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pedagang pasar berharap pemerintah segera menyalurkan minyak goreng subsidi ke pasar tradisional. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. 12 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di sebuah SMA di Kota Solo. Pemerintah Kota Solo memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut agar wabah tidak meluas. Suasana di SMP dan SMA warga Kota Solo Kamis pagi sepi dan lengang. Seluruh aktivitas belajar mengajar kembali dialihkan secara daring. Penghentian sekolah tatap muka dilakukan karena 11 orang di sekolah ini terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka terlacak dari hasil pelacakan kontak erat seorang guru yang lebih dulu terkonfirmasi positif COVID-19 usai pulang dari luar kota. Ya, dari yang ada terpapar itu 12 orang, 2 guru, 2 tenaga pendidikan, dan 8 siswi. Pada hari Rabu, pelacakan kontak erat dilakukan terhadap 225 orang yang terdiri dari siswa, guru, dan karyawan sekolah. Sementara vaksinasi booster terus digencarkan pemerintah Kota Semarang dengan sistem jemput bola ke tingkat kelurahan. Hari Rabu, warga terutama lansia dari Kelurahan Kembang Arum rela mengantre untuk mendapatkan vaksin booster. Kelurahan ini menjadi sasaran vaksin booster karena terdapat 1.500 orang lansia. Kembang Arum ini adalah salah satu kelurahan prioritas menerima booster 3 langsung, terutama untuk usia lansia. Kami memudahkan masyarakat untuk menjangkau agar
agar cakupannya juga bisa tinggi. Warga senang mendapat vaksin booster di tengah ancaman varian baru Omikron. Ini tadi antri berapa lama ya, Pak? Tidak begitu lama karena kebetulan saya dapat nomor antrian pendek, nomor 18 saya. Bersama istri nomor 19. Jadi bisa komunikasi ya. Ya mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Vaksinasi jemput bola diharapkan terus meningkatkan partisipasi warga agar mau disuntik vaksin. Heri Prasetyo dan Ali Mustafirin melaporkan dari kota Solo dan Semarang. Kita ke informasi lainnya, cegah terserang penyakit cikungunya. Dinas Kesehatan Kota Salatiga melakukan fogging di Kampung Ngawen. Petugas melakukan pengasapan di sekitar Kampung Ngawen, Kelurahan Mangunsari hari Rabu. Fogging tidak hanya di bagian dalam rumah, namun juga saluran air yang biasa menjadi sarang nyamuk. Untuk memudahkan fogging, warga diminta keluar dari rumah. Fogging dilakukan karena 30 warga sejak 3 minggu lalu terserang penyakit cikungunya. Cikungunya adalah jenis demam virus yang disebabkan alpavirus dan disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Para penderita biasanya akan demam mendadak, nyeri pada persendian, jari kaki dan tangan serta tulang belakang hingga tidak bisa jalan.